Pemirsa, hari ini rencananya Komisi 3 akan memanggil Mahfud MD, dan untuk membahas agenda pemanggilan Mahfud MD ini, kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni, dan juga bergabung bersama kami Yunus Hussein, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Saya sapa dulu. Selamat pagi Bang Sahroni dan juga Pak Yunus. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Yunus, izin Pak, ini visualnya belum ditampilkan. Oke, sambil nunggu Pak Yunus, saya akan ke Bang Sahroni dulu. Bang Sahroni, jadi sebenarnya kan sudah ada pertemuan dengan PPATK, kemudian juga dengan Menkyu, ya Bang ya, kemarin. Apa juga masih belum clear Bang? Apa belum puas Komisi 3? Terima kasih, selamat pagi ya. Memang belum clear sama sekali karena narasi informasi yang dari Pak Menko, Bu Sri Mulyani dengan PPATK ini kan masing-masing berbeda-beda. Okay. Kalau pertama Pak Menko tanggal 8 Maret menyampaikan di Kementerian Keuangan, tapi diralat akhirnya bukan di Kementerian Keuangan, dan semua informasi kita minta pada saat rapat kemarin juga belum dikasih oleh Pak Ivan sebagai Ketua PPATK. Nah, maka itu hari ini sore nanti jam 3 kami memanggil Pak Menko dan Pak PPATK dan Bu Sri Mulyani itu terkait dengan apa yang menjadi informasi dari yang bersangkutan. Oke, Bang Sahroni, saya melihat ini, Pak Mahfud sempat bilang ya, saya kutip dari akun Twitter Mahfud MD, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, begitu kata Pak Mahfud, sebagai Menpol Hukam, terus juga sebagai Ketua KNKP PTPPU, saya sudah siap hadir dan juga menantang balik saudara Beni Kaharman, Arteria, dan Arsul Sani untuk hadir. Memang sempat maju mundur atau seperti apa, Bang, di internal Komisi 3 untuk memanggil Mahfud MD? Sebenarnya nggak maju mundur kok, memang kan jadwal di kami di Komisi 3 kan bentrok dengan calon hakim agung fit and proper. Okay. Jadi kita memberikan waktu rentannya yang pas di waktu hari Rabu. Tidak maju mundur sebenarnya. Kemarin hari Jumat tanggal 2 seminggu lalu sebenarnya udah memanggil, tapi karena hari fraksi dan itu diberlakukan kepada hari fraksi. Jadi kami tidak bisa menerima Pak Mahfud waktu hari Jumat minggu lalu. Oke, apa sih Bang yang masih akan dikejar ke Mahfud MD Bang hari ini? Ya, kami meminta pertanggungjawaban apa yang disampaikan para pihak, yaitu PPATK, Pak Menko dan Bu Sri Mulyani tentang 349 triliun ini. Ini hari di mana penyelesaian informasi bila mana tidak clear, maka kita akan gunakan hak yang ada beberapa hak DPR yang bisa kita sajikan kepada para pihak, yaitu nanti kalau nggak clear dan nggak dapat informasi yang tepat, kita mungkin akan ajukan pansus untuk lebih dalam kita menyelidiki apa yang menjadi informasi dari para pihak, ya Pak Menko, Bu Sri Mulyani, dan PPATK. Oke, berarti wacana atau juga konsep atau ide tentang pansus ini bisa dimunculkan kembali begitu ya Bang ya? Sangat. Nanti sore kita munculkan bila mana temuan informasi dari para pihak ini tidak menemukan secara terang benderang. Oke, baik. Bang Sahroni ditahan dulu, saya akan menyapa Pak Yunus. Pak Yunus, selamat pagi. Sudah bisa mendengar suara saya Pak ya? Selamat pagi, ya baik. Saya dengar suaranya dengan jelas. Baik Pak Yunus. Pak Yunus, makin jauh, makin melebar dan makin memanas sepertinya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak melihat kegaduhan saat ini, sebenarnya prosedurnya itu sudah benar tidak untuk membuka kasus ini? Baik, terima kasih. Jadi membuka informasi atau hasil analisis ke publik ya, ini terkait dengan pasal 11 Undang-Undang 8 tahun 2010. Di situ ada ketentuan mengenai rahasia jabatan ya. Dan jabatan di mana harus dipegang oleh PPATK dan siapapun juga yang menerima, penyidik, jaksa ataupun hakim dan lain-lain. Lalu kapan informasi itu bisa dibuka?
Pertama disebutkan di undang-undang itu, pertama kalau dalam rangka pelaksanaan tugas itu boleh dipakai. Yang kedua, selama ini berpengalaman saya kalau yang disampaikan itu hanya statistik saja, agregat saja, kelondongan, tidak menyebut orang, tidak menyebut voting parties ya. Itu kalau menurut saya masih oke, karena tidak ada privacy yang dilanggar. Oke. Yang ketiga, itu bisa dibuka kalau sudah masuk ke proses peradilan yang terbuka untuk umum. Jadi ya masyarakat berhak untuk dapat informasi itu. Dan yang keempat, PPATK juga dia akan membuka kalau instansi lain sudah membuka duluan. Lalu dia ditanya, terpaksa dia menjawab untuk mengkonfirmasi apa yang ditanyakan tadi. Jadi supaya itu mengenai tugas dan itu agregat ya, dan tidak menyebut individual ya sudah nggak masalah. Cuman di sini ada dua hal yang sensitif, yaitu jumlah yang diakumulatifkan secara 14 tahun dan yang menyebut orang pajak dan orang bea cukai. Ini yang membuat sensitif sebenarnya. Sebenarnya tidak ada individu yang disebutkan dalam 349 ini. Cuman jumlahnya tadi kemungkinan terlalu besar karena waktunya terlalu lama. Kemungkinan kalau pendekatannya transaksi atau mutasi, ada debit kredit, kemungkinan double counting itu ada. Nah inilah yang membuat sensitif jumlah yang besar dan oknum Kementerian Keuangan yang disebut main di sana gitu. Kurang lebih begitu. Baik. Bang Sahroni, saya akan follow up dari Pak Yunus tadi ya. Dalam rapat sebelumnya dengan PPATK begitu, isi RDP justru mencecar PPATK, poin yang dibahas justru adalah pantas atau tidaknya temuan PPATK ini dipublish secara umum gitu, dengan masing-masing mengeluarkan dalil-dalil pasal. Tadi Pak Yunus sempat menyebutkan ada pasal 11 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tapi juga Pak Ivan pada saat itu menggunakan Perpres nomor 6 tahun 2012 begitu. Nah, sebenarnya kenapa yang dibahas justru itu, bukan esensi soal transaksinya, Bang? Kenapa DPR justru mencecar soal data kerahasiaan umum ini? Jadi begini, pertama sebenarnya kalau laporan hasil analisis dari PPATK itu terkait apakah transaksi itu sebesar itu dan selama itu tidak mengundang reaksi publik atau apakah rahasia ini bisa diungkap di publik. Kan ini pertama PPATK melaporkan itu kepada Pak Menko Polhukam sebagai Ketua Komite Nasional TPPU. Betul. Nah, layaknya Pak Ivan harusnya melaporkan itu kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden, agar Pak Presiden memberikan arahan terkait informasi hasil analisis yang dilakukan PPATK supaya ini tidak liar. Nah, terkait dengan Pak Yunus tadi bahwa emang ada aturan kerahasiaan itu apakah bisa diungkap di publik atau tidak, yang pasti namanya rahasia tidak boleh diungkapkan di publik karena akan membuat satu narasi yang sekarang ini akhirnya jadi liar. Nah, karena liar, DPR berhak untuk bertanya kepada para pihak untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 349 triliun ini yang katanya melibatkan dua instansi yaitu Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Maka itu kita meminta semua yang terkait informasi yang disampaikan para pihak ini harus dibuka. Karena nanti kalau nggak dibuka dianggapnya Republik ini jadi mainan informasi. Sedangkan menelisik ke dalam siapa para pihak yang disebut dalam angka 349 triliun tersebut. Nah, inilah DPR punya fungsi dan tugas terkait dengan apa yang menjadi isu ada pertanyaan semua elemen masyarakat. Oke, Bang Sahroni, tapi kan yang membuka ini semua juga PPATK, begitu. PPATK melaporkan, kalau misalnya tadi Bang Sahroni bilang harusnya sepertinya ke Presiden dulu. Tapi kan ketuanya adalah Pak Mahfud, begitu. Dan ini internal antara mereka dan juga dipublish dengan kondisi bahwa menyebutkan ini ada temuan loh gitu. Apakah itu juga tetap dianggap tidak wajar oleh DPR? Tidak wajar karena sekalipun Pak Menko sebagai Ketua Komite Nasional, ini kan Pak Ivan harusnya bisa analisis kembali apakah informasi sebesar ini dengan pertanggungjawaban Pak Ivan sebagai Kepala PPATK mengarah kepada Presiden itu lebih baik sebenarnya. Supaya Pak Presiden memberikan arahan
atau perintah terkait informasi yang disampaikan oleh PPATK. Tapi ini adalah bentuk di mana informasi publik, keterbukaan, dan akhirnya Pak Menko mengatakan kemarin setelah dapat arahan dari Pak Presiden untuk membuka semua informasi terkait isu 349 triliun kepada DPR. Nah, kami tunggu nanti sore. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah jika nanti seandainya semua setuju untuk dibuka, apakah ini boleh atau diperbolehkan secara etikal juga? Tapi dijawabnya nanti ya, Bang Sahroni dan Pak Yunus. Kami akan kembali pemirsa saat lagi usai jeda. Baik pemirsa, kami lanjutkan diskusi di pagi hari ini. Bang Sahroni dan juga Pak Yunus, tadi kita melihat paket berita sebelum saya saja ini menuliskan ada semacam DPR melihat ada potensi ke arah bahwa ada politisasi. Benar itu, Bang Sahroni? Bisa benar, bisa juga setengah-setengah gitu ya. Tapi ini adalah informasi keterbukaan secara terbuka. Apa yang disampaikan harus diselesaikan dengan cara yang bijak, dengan konsep untuk pemberitahuan kepada publik. Tidak mudah, maka bila mana sore nanti rapat dengan Pak Menko dan PPATK tidak menemukan titik terang, maka pansuslah yang akan membuat satu keterbukaan agar ini publik tidak mempertanyakan apa yang menjadi isu tersebut. Ini penting soalnya. Oke, bicara soal keterbukaan Pak Yunus, jika memang nanti semua setuju untuk membuka kasus ini, apakah itu diperbolehkan dari segi data ya Pak ya? Ya, jadi memang keterbukaan itu perlu buat publik ya, buat parlemen ya. Bukannya nggak mungkin undang-undang memberikan jalan keluar. Kalau itu dianggap dalam rangka pelaksanaan tugas, boleh-boleh saja. Kalau dikhawatirkan misalnya DPR sidangnya terbuka untuk umum sehingga yang tidak berhak tahu, ya silakan dibuat sidang tertutup atau diberikan secara tertutup. Tapi DPR bisa meminta itu. Untuk presiden sendiri, kalau saya sebelum keluar publik, saya kasih presiden dulu. Karena ini sensitif, saya tanggung jawab kepada presiden. Jangan sampai dia tahu dari orang lain atau dia memanggil dulu, itu agak terlambat sebenarnya. Jadi itu penting dalam budaya Indonesia, sangat penting. Jangan bos kita nggak kasih tahu, tapi yang lain kita kasih tahu, itu penting sekali itu. Kalau sensitif saya selalu minta waktu dan besoknya biasa diterima oleh Pak SBY. Oke, Pak Yunus, jika itu dulu. Ya, Pak Yunus, jika tadi Bang Sahroni menyebut ada usul soal pansus ini dan akhir dari pansus nanti kita berandai misalnya ya bahwa sudah dibuka saja semua data di sini. Itu dari segi kacamata Bapak itu diperbolehkan tetap, Pak? Pasal 11 menyebutkan kalau itu dalam rangka tugas DPR, boleh-boleh saja, apalagi DPR punya undang-undang sendiri ya, MD3, ada undang-undang mengenai angket ya, di mana dia bisa memperoleh informasi yang diinginkan. Nah, cuman saya sebutkan tadi, kalau khawatir informasi itu terbuka karena ada sidang yang terbuka untuk umum, ya diberikanlah secara tertutup, sidang tertutup atau amplop tertutup. Dulu untuk pansus sendiri saya kasih semua, apa yang diminta saya kasih. Tapi saya bilang saya kasih tertutup loh. Saya malah minta fatwa Mahkamah Agung. Boleh nggak? Boleh, asal tertutup. Gitu. Jadi boleh-boleh saja. Ada pasal 11 juga boleh, dalam rangka tugas boleh. Oke. Ini kan data kan disebutkan dari tahun 2019 ya Pak ya. Berarti memang Bapak juga pada saat itu melihat ada kecenderungan ke sana Pak, ada potensi kejanggalan yang terjadi. Dulu saya selain di PPATK, saya juga 2009 itu di Satgas Anti Mafia Hukum ya. Ada Pak Kuntoro, Pak Dery, Pak Ota, ada Komandan Propam dan Wakil Jaksa Agung. Waktu itu Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani pernah meminta tolong kami juga mengecek kawan-kawan Fiskus tadi yang diduga ada penyimpangan. Itu kita bantu, kita lakukan dan kita udah serahkan. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, ya ada. Oke, begitu. Tapi kalau misalnya ternyata datanya baru keluar sekarang, Pak, Bapak melihatnya seperti apa? Ya, memang di dalam setiap laporan PPATK, PPATK itu ada 4 produknya: informasi, rekomendasi, hasil analisis, dan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini disertai dengan pemeriksaan lapangan, walaupun bukan dengan upaya paksa. Sekarang dikasih LH.
Di dalam lembaran akhir LA itu ada feedback, formulir untuk feedback apa yang sudah dilakukan oleh instansi penerima. Harusnya itu diisi, diberikan kepada PPATK. Kalau itu tidak diisi, tidak diberikan, ya itu nggak sesuai dengan tentuan. Dan yang nama LHA itu kan sistematikanya pertama mengenai bagaimana kasus posisinya, yang kedua bagaimana profil pejabat atau orang yang terlapor, yang ketiga bagaimana kesimpulan hasil analisis, bagaimana hasil analisis itu sendiri, yang keempat bagaimana kesimpulan mengenai indikasi pidana apa enggak. Nah ini sebenarnya sudah setengah matang, sebenarnya tidak perlu berlama-lama karena sudah ada indikasi, sudah ada informasi, ada katakanlah semacam hints yang tinggal ditindaklanjuti dengan mencari bukti permulaan yang cukup, minimal 2, bahwa ada pidana dan ada calon pelakunya sesuai dengan KUHP dan sesuai dengan putusan MK. Kalau sudah ada bukti permulaan yang cukup, 2 alat bukti untuk unsur-unsur yang dituduhkan, berarti sudah ada pidana, sudah ada calon pelakunya, teruskan ke penyidikan. Itu yang diharapkan. Karena PPATK itu hanya memberikan umpan saja, midfielder, gelandang yang memberikan umpan kepada striker ya, para penyidik. Di keuangan penyidik itu penyidik bea cukai dan penyidik pajak. Dialah yang harus menindaklanjuti dengan penyelidikan. Kalau di pajak namanya bukper, bukti permulaan. Kalau di bea cukai namanya ya penyelidikan ya. Baik, Bang Sahroni tadi pernyataan Pak Yunus tadi, Bang Sahroni menyebut bahwa ya ini umpan saja sebenarnya begitu, dan PPATK punya data dan nanti akan diberikan ke aparat penegak hukum lah begitu. Nah Bang Sahroni, berarti kan tidak bisa semuanya juga disalahkan ke PPATK seperti ketika kemarin RDP, di mana kayaknya justru PPATK yang dicecar oleh DPR begitu Bang Sahroni. Ya, kita menyecar dalam kaitannya apa yang dilakukan oleh PPATK, kan yang bersangkutan mitra kita, harusnya juga dia sambil melaporkan itu kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden, dia juga harus memberikan informasi kepada kita tentang apa yang menjadikan laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK, agar kita dalam posisi untuk menjaga stabilitas dalam bernegara. Ini kan jadi gaduh gara-gara hal penyampaian kepada pihak-pihak yang akhirnya itu menjadi isu publik yang mau nggak mau sekarang harus terbuka. Nah ini yang harus disikapi agar keterbukaan ini untuk menjawab apa yang menjadi isu yang dilakukan oleh para pihak. Oke, kita menunggu pertemuan di sore hari ini ya Bang Sahroni. Tapi kalaupun nanti akhirnya usulannya adalah tetap akan dibuat pansus ataupun Mahfud MD akan dicecar kembali, bagaimana memastikan supaya DPR itu tidak terjebak dengan hanya etika, prosedural, kemudian juga politisasi, tapi lebih kepada penyelidikan si transaksi ini gitu Bang. Itu gimana? Enggak, kita akan fokus kepada permintaan data yang terkait apa yang disampaikan. Akan menjadi rekomendasi bila mana yang dilaporkan oleh para pihak yaitu Pak Menko dan PPATK untuk menjadikan dasar apakah ada tindak pidana ya keterkaitan dari para pihak untuk diteruskan kepada penegak hukum. Dan kemarin Bu Sri Mulyani menyampaikan juga dari total yang ada dirinci sama yang bersangkutan ada 3 triliun transaksi yang memang menjadikan bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, ini saja sudah diungkap oleh Bu Sri Mulyani. Maka itu keterbukaan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini kan menjadi bahan agar menindaklanjuti lebih dalam apa yang menjadikan transaksi tersebut. Ini pintu masuk kok untuk menjadi langkah keterbukaan kepada publik dan para penegak hukum. Oke. Baik, pintu masuk dan juga kita akan mendukung yang namanya good governance juga ya Bang Sahroni dan Pak Yunus. Terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini. Itu transparansi komponen utamanya, jangan lupa. Oke, terima kasih Pak Yunus, terima kasih Bang Sahroni atas waktu di Metro Pagi Prime Time.